Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 351 Mundur ke Alkimia. Gu Dongchen berkata sambil tersenyum, "Benar, aku di sini untuk memberitahumu, kami orang tua baru saja kembali dari 100.000 gunung iblis. Aku yakin apa yang kamu katakan sesuatu terjadi, memang ada retakan di sana, dan ada banyak iblis kecil yang datang. Kalau begitu formasi besar di luar gunung 100.000 iblis tidak berguna." Chen Xiang tidak berharap itu kehilangan efeknya begitu cepat. "Ya, kami telah menjaga di luar untuk waktu yang lama. Retaknya cukup besar, tetapi itu melepaskan kekuatan aneh untuk mencegah beberapa setan kuat dari dunia iblis datang, tetapi jumlah setan kecil yang datang sangat menakutkan. Kami membunuh saya tidak bisa membunuhnya selama beberapa hari." Gu Dongchen tampak tak berdaya, jadi kita harus kembali, menunggu kedatangan orang-orang kuat dari benua lain, dan kemudian bergandengan tangan untuk menutup celah kecil itu, jika tidak 100 gunung 1000 setan akan dihancurkan oleh monster-monster kecil yang jahat itu. Penuh sesak. Apakah monster-monster jahat itu tinggal di gunung ajaib dan tidak keluar? Chen Xiang telah melihat pemandangan seperti itu di mana monster-monster jahat yang padat berkumpul bersama, dia diam-diam membenci kekuatan Gu Dongchen, dan bahkan membunuh mereka. Itu tidak berhasil selama beberapa hari, tetapi Bai Ziqian menyelesaikan semuanya dengan satu gerakan hari itu. Gu Dongchen mengerutkan kening dan berkata, "Mereka tidak akan keluar untuk saat ini, karena mereka baru saja datang ke sini, dan mereka tampaknya telah terluka parah, dan mereka menyerap energi sihir di 100.000 gunung setan untuk pulih, jadi kita harus segera menutup celahnya." Kepala sekolah tidak dapat menyelesaikan pembunuhan monster jahat itu selama beberapa hari. Dapat dilihat bahwa ada begitu banyak monster jahat, dan mereka kembali setelah mati, tak ada habisnya. Chen Xiang menyeringai, "Mau tahu kecil, apakah Anda datang kepada saya untuk memberitahu saya ini?" Gu Dongchen tersenyum, dan berkata dengan agak malu, "Tentu saja. Tetapi masih ada satu masalah kecil yang saya harap paman kecil dapat membantu. Haruskah saya tahu bahwa ada beberapa kepala sekolah yang kuat yang datang dari jauh dari luar negeri, dan mereka membawa banyak murid yang bangga. Mereka tidak hanya datang untuk berpartisipasi dalam konferensi pahlawan, tetapi juga datang untuk pamer." Chen Xiang mencibir. Orang-orang itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Xiao Ziliang. Kemungkinan besar Xiao Ziliang menjalin hubungan ketika dia berkeliling benua. Mereka semua dihasut oleh Xiao Ziliang dan meminta murid-murid mereka untuk menantang murid-murid kita di Taiwumen satu demi satu. Sebagian besar murid Wumen telah pergi ke tantangan, meskipun ada pemenang dan pecundang, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pemenang. Chen Xiang melengkungkan bibirnya dan berkata, "Kamu ingin aku bertarung, sehingga kamu dapat menyelamatkan muka?" Gu Dongchen tertawa dan berkata, "Tentu saja tidak, tetapi untuk memenangkan kemuliaan bagi seluruh sekte Taiwu." Chen Xiang mendengus, "Mau tahu kecil, jika aku jadi kamu, aku memerintahkanmu untuk tidak bertarung, tapi sekarang sudah waktunya, dan kamu masih ingin menyelamatkan muka, atau aku akan membiarkan tuanku keluar dari gunung, dan bawa kepala sekolah yang sombong itu kembali ke daratan mereka satu persatu, dan lihat betapa sombongnya mereka." Undang Huang Jintian keluar. Itu akan menyebabkan kekacauan di dunia, yang membuat Gu Dongchen bergidik. Melihat ekspresi cemberut Gu Dongchen, Chen Xiang, sebagai paman tuan, tentu saja harus sedikit menyelamatkan keponakannya, tetapi dia tidak ingin bertarung. "Mau tahu kecil, bukankah kamu hanya ingin pamer? Mudah, bukankah orang-orang dari luar negeri itu juga kekurangan pil pendirian yayasan?" Kata Chen Xiang sambil tersenyum, matanya bersinar dengan cahaya licik. Tampak kuno Dongchen adalah ketakutan, dia tahu dia akan mendapat masalah. Gu Dongchen mengangguk, "Sejak zaman kuno, ada kekurangan pil pembangun fondasi di dunia seni bela diri biasa ini. Dan membaginya dengan mereka. Pamer di depanmu akan membuatmu sangat bahagia." Chen Xiang tertawa. Ini akan sangat keren, Gu Dongchen merasa senang hanya dengan memikirkannya. Tetapi masalahnya adalah dia ingin membeli pil pendirian yayasan itu, dia tidak tahu mengapa Chen Xiang memiliki pil pendirian yayasan sebanyak kacang, dan ada lusinan sekaligus. Biasanya beberapa butir langka. "Paman kecil, kamu bisa meminjamkanku satu untuk dipamerkan, kan? Ini bisa membuat orang lain tahu latar belakang Taiwumen kita, dan aku akan mengembalikannya padamu saat itu,
kata Gu Dongchen sambil tersenyum, dia tidak boleh membelinya jika dia ingin membelinya bersedia, karena Chen Xiang pasti akan mengeluarkannya dari kotoran. Chen Xiang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tapi aku bisa menyewakannya untukmu, 1 juta kristal sehari. Gu Dongchen diam-diam mengutuk di dalam hatinya, 1 juta kristal tidak ada artinya baginya, tapi dia adalah orang yang picik, tidak peduli seberapa banyak dia akan merasa sakit hati. Demi kemuliaan sekte Taiwu, kamu harus berkorban sedikit, anak kecil. Chen Xiang tertawa. Oke, bawa. Gu Dongchen mengertakkan gigi dan memutuskan bahwa dia tidak akan datang untuk bekerja sama dengan Chen Xiang lain kali. Sejak dia mengetahui bahwa dia adalah seorang tiran lokal, paman kecil ini telah memikirkan berbagai cara meretas parnya. Chen Xiang mengeluarkan kotak batu giok yang relatif besar. Di dalamnya ditumpuk banyak pil yang memancarkan lampu hijau. Ini adalah 80 pil fondasi bangunan, meskipun terlihat seperti banyak kacang yang bersinar, tetapi itu membuat orang merasa agak mengejutkan, jadi banyak pil pendiri yayasan sangat langka. Itu sangat berharga. Mata Gu Dongchen mencerminkan situasi yang mencolok itu, dan melihat pil pendirian yayasan yang seperti zamrud ini, dia menghela nafas dengan kagum, menutup-tutup kotak batu giok, dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah Chen Xiang mengirim Gu Dongchen pergi, dia berkata sambil tersenyum, 1 juta kristal sehari, saya bersembunyi selama 1 tahun atau lebih, dan saya bisa mendapatkan 1 juta kristal setiap hari, itu sangat berharga. Jika Gu Dongchen mengenal Chen Xiang memiliki ide ini sejak awal, bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan membuat kesepakatan ini. Penjahat kecil, kamu benar-benar jahat, dia adalah paman kecilmu. Su Meiyao tersenyum genit. Apa yang kamu takutkan? Sebagai tetua, tentu saja aku harus mendisiplinkannya dan membiarkannya meningkatkan ingatannya. Siapa yang membuatnya begitu memaksa? Chen Xiang tertawa dan terus menyibukkan diri dengan urusannya. 10 hari berlalu, dan Chen Xiang tinggal di ruang rahasia. Dia tahu bahwa Wu Qianqian telah datang, dan dia menebak bahwa Gu Dongchen meminta Wu Qianqian untuk datang kepadanya, tetapi dia sengaja bersembunyi. Semakin lama waktunya, semakin banyak kristal dia punya banyak. Selama 2 bulan, Chen Xiang telah merawat ramuan itu setiap hari meskipun kebun obat kecilnya kecil. Ramuan di dalamnya sangat berharga, biji teratai giok putih, ramuan utama Xiao Huan dan pohon buah Jiu Yang Lian, Kingsuan pohon buah, DLL. Tunggu, ini adalah varietas yang sangat langka. Selama alkemis melihatnya, mereka akan terkejut, dan mereka akan mati di sini jika ingin mati. Chen Xiang menemukan hal yang sangat mengejutkan, yaitu setelah menghirup air liur naga emasnya dalam waktu yang lama. Tanah di sini telah bermutasi, yang dapat membuat pertumbuhan elisir lebih cepat, dan juga dapat menyerap aura dalam jumlah besar dengan sendirinya. Aku tidak berharap untuk menyirami bidang spiritual yang besar. Chen Xiang berkata dengan penuh semangat, dia sekarang telah menanam banyak bahan obat untuk menyempurnakan pil esensi sejati 5 elemen, total ada lebih dari 10 salinan, dia telah menyempurnakan 12 tungku, tapi gagal 2 kali, itu membuat hatinya sakit, tapi dia puas. Sekarang aku punya 155 elemen pil esensi sejati. Chen Xiang melihat pil yang diukir dengan indah itu, dan tersenyum penuh kemenangan. Hari-hari ini, dia merawat ramuan itu setiap hari, dan kemudian berlatih pil, berlatih kungfu, dan long sui. Su Meiyao dan Bai Yuyo sedang mengobrol, kehidupan damai semacam ini membuatnya sangat nyaman, dan itu juga semacam relaksasi baginya. Saatnya menagih tagihan. Chen Xiang terkekeh, dan membuka pintu halaman Raja Taidan, hanya untuk melihat Gu Dongchen berdiri di depan pintu dengan wajah sedih. Dan hanya orang seperti Chen Xiang yang berani melakukan ini pada kepala sekolah dari sekte Taiwu, tak berperasaan. Paman kecil, aku tahu aku salah. Wajah tampan Gu Dongchen penuh dengan kepahitan, tentu saja dia tahu bahwa Chen Xiang sengaja menghukumnya. Bab 352 Surat Perang. Chen Xiang mengambil kotak giok berisi pil pendirian yayasan dan tas penyimpanan berisi 60 juta spar. Dia menghitungnya dan sangat puas mengangguk. Mau tahu kecil, kamu menderita kerugian sekali, dan kamu akan mengingatnya lain kali. Tidak apa-apa jika aku tidak membiarkanmu pergi ke tuannya. Chen Xiang tertawa, dan dia memindahkan Huang Jintian keluar, yang membuat Gu Dongchen gemetar. Gu Dongchen mengambil pil pendirian yayasan Chen Xiang untuk pamer, itu benar-benar menyegarkan, dan membuat para raksasa dari luar negeri iri.
tetapi dia tidak bisa merasa bahagia setelah itu, karena dia datang untuk menemukan Chen Xiang setiap hari. Chen Xiang mengabaikannya. Dia sengaja menunda waktu. Gu Dongchen mengangguk dan berkata, benar, saya awalnya adalah kepala sekolah dari sekte Taiwu, dan saya memiliki kekuatan untuk bertahan dari 8 bencana nirvana. Buku ini adalah modal saya untuk pamer, tetapi orang-orang itu menghindari ini, dan gunakan mereka murid-murid tangguh itu memulai pertempuran roda ke roda melawan murid-murid kami yang luar biasa dari sekte Taiwu. Saya terlalu kompetitif dan mengabaikan poin ini, menolak tantangan Anda. Tetapi Anda dapat mengatakan bahwa mereka menolak karena mereka takut pada Anda. Gu Dongchen kehilangan puluhan juta kristal sebelum dia sadar kembali, dan setelah dia pergi, dia mengikuti saran Chen Xiang. Untuk melakukan apa yang dia inginkan lakukan, dia menantang tuan-tuan itu di mana-mana, tetapi tidak ada yang berani menantangnya, yang membuatnya merasa sangat segar. Chen Xiang, kamu lebih sibuk dariku akhir-akhir ini. Wu Qianqian keluar dari kamar, melihat Chen Xiang terbaring di atap, dan berkata sambil tersenyum. Semua orang sama. Chen Xiang tertawa. Wu Qianqian juga melompat ke atap, mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya kepada Chen Xiang. Aku datang untuk mencarimu akhir-akhir ini, tapi aku tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Ini adalah surat tantangan dari anak kecil itu, hantu dari Happy Fairy Sea. Oh, bagaimana dia menemukanmu? Chen Xiang mengambilnya, tapi tidak membukanya. Wu Qianqian tersipu, dan mendengus genit. Bocah ini mengira aku ada hubungannya denganmu, dan juga tahu bahwa aku juga dari Akademi Raja Taidan, jadi dia telah menggangguku sepanjang hari, memintaku untuk menyerahkan tantangan itu kepada kamu. Chen Xiang tersenyum dan berkata, jadi begini, aku benar-benar bersalah padamu. Ngomong-ngomong, kamu salah mengira kekasihku, apakah kamu merasa bersalah? Wu Qianqian terkejut, dia tidak menyangka Chen Xiang akan melakukannya. Mengajukan pertanyaan seperti itu, dia meludah dengan genit setelah menyesap, wajahku menjadi semakin merah. Dia melompat dari atap dan segera meninggalkan Taidan Wang Yuan. Wanita ini terlalu mudah untuk didapatkan. Selama kamu mau berbicara, aku berani mengatakan kamu bisa berbaring di tempat tidur dengannya malam ini. Long Sui mengertakkan gigi dan berkata, naga kecil, kamu telah mengungkapkan warna aslimu, kamu memang naga jahat. Aku harus mewaspadaimu di masa depan. Chen Xiang tidak berharap Long Sui mengatakan kata-kata seperti itu tiba-tiba. Itu disebabkan oleh ingatan yang diwariskan kepadaku oleh ayahku Long. Aku naga yang sangat murni. Aku cantik dan imut. Long Sui cemberut. Berhenti membuat alasan, kamu hanya naga kecil yang jahat. Chen Xiang tersenyum dan membuka tantangannya. Isi di dalamnya membuat Chen Xiang tercengang. Tulisan tangan Xiao Chou sangat jelek dan bengkok, seolah-olah ditangkap oleh cakar ayam yang sedang menggali tanah. Ada juga kura-kura yang sangat buruk tergambar di tantangan ini, dengan kepala kura-kura tersembunyi di dalam kura-kura cangkang. Kata Chen Xiang, tertulis di cangkang kura-kura, bukan hanya tulisannya jelek, tapi juga salah ketik. Chen Xiang, kamu tidak berani bersaing denganku, kamu pengecut. Kamu hanya tahu bagaimana bersembunyi sepanjang hari. Ini ditulis di ruang kosong. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, hanya mengandalkan kata-katanya yang patah, orang bisa membuat orang tidak memiliki keinginan untuk bertarung. I Soul Demon Gang terakhir kali tidak dihitung jika kamu baru saja mengalahkannya. Dan sekarang kamu telah melangkah ke tahap ke-6 dari alam bela diri sejati, kata Sumei Yao. Chen Xiang berpikir, meskipun Xiao Chou adalah anak nakal, tetapi kekuatannya ada di sana. Dia belajar dari Gu Dongchen bahwa Xiao Chou telah mengalahkan banyak prajurit yang kuat di luar negeri, dan tidak akan lama baginya untuk menjadi terkenal di seluruh dunia bela diri fana. Dunia seni. Bai Yoyo berkata, benar-benar tidak ada yang bisa mengalahkannya dengan I Soul Demon Gang. Saya pikir Anda memiliki pertarungan yang bagus dengannya, tetapi pada akhirnya Anda akan memasuki tahap ke-7 dari dunia seni bela diri yang sebenarnya. Apakah Anda tidak punya 150 butir 5 elemen energi sejati sekarang? Pil. Baik Sumei Yao dan Long Sui setuju dengan pernyataan Bai Youyo, dan meminta Chen Xiang untuk memasuki tahap ke-7 alam bela diri sejati sebelum pergi ke Xiao Qiu untuk bertarung lagi. Ketika Chen Xiang melawan Xiao Chou terakhir kali, jika dia tidak menggunakan I Soul Demon Handle, dia adalah orang yang kalah pada akhirnya.
Meskipun menggunakan I Soul Demon Handle juga dalam kekuatannya, dia merasa sedikit menyesal, dan dia benar-benar ingin menggunakan kekuatan absolut untuk mengalahkan lawan, baru setelah itu dia bisa merasa sangat segar. Tidaklah baik untuk makan begitu banyak pil 5 elemen sejati-sejati sekaligus. Selain itu, setelah saya memasuki tahap ke-6 dari alam bela diri sejati, saya belum mengenal alam ini. Chen Xiang ragu-ragu untuk sementara waktu, dan berkata, "Jangan takut, kamu bisa pergi ke gurumu untuk meminta bantuan. Kupikir dia pasti memiliki cara yang baik untuk membiarkanmu melangkah ke tahap ke-7 seni bela diri sejati tanpa meninggalkan kerugian apapun," kata Bai Youyou. Chen Xiang bergidik, dan pergi ke Huang Jintian untuk meminta bantuan dalam kultivasi, yaitu pergi ke siksaan, meskipun itu adalah cara kultivasi yang sangat baik. "Penjahat kecil, pikirkan betapa menyedihkan tuanmu, seorang lelaki tua yang tinggal di sana sendirian. Sebagai muridnya, dan kamu sangat dekat dengannya, kamu harus menjaganya." Su Meiyao tersenyum genit. "Bukan dia mengatakannya dengan sangat mudah." Chen Xiang tersenyum kecut dan berkata, "Kamu benar-benar tidak merasakan sakit di punggungmu ketika kamu berdiri dan berbicara. Tapi lupakan saja, aku tidak punya apa-apa untuk ditakuti sekarang, bagaimanapun, aku tidak akan mati, jadi mari kita perlakukan itu sebagai semacam penebusan dosa." Chen Xiang mengaguminya untuk pertama kalinya beraninya kau melakukan hal seperti itu sendiri. "Paman kecil, katakan lagi. Kemana kamu pergi?" Gu Dongchen tahu alasan mengapa Chen Xiang datang kepadanya, dan curiga bahwa dia salah dengar. Wu Kaiming juga tertegun. "Aku akan mencari tuanku untuk membantuku berkultivasi, karena aku akan bertengkar hebat dengan Xiao Qiu." Chen Xiang tersenyum, meskipun wajahnya tersenyum, tetapi hatinya lembut. "Paman kecil, apakah kamu sakit jiwa? Apakah kamu baik-baik saja?" Gu Dongchen menarik napas dan bertanya. "Aku baik-baik saja, aku sangat sadar sekarang, bahwa aku ke area terlarang itu." Chen Xiang merentangkan tangannya dan berkata. Gu Dongchen dan Wu Kaiming hanya berpikir bahwa Chen Xiang disiksa sampai menjadi kecanduan, dan mereka bahkan mencari kesalahan sendiri, tetapi mereka sangat mengagumi Chen Xiang, dan sangat sulit bagi mereka untuk pergi ke sana secara sadar. Sepanjang jalan, Chen Xiang mengajukan beberapa pertanyaan untuk memahami apa yang terjadi selama periode waktu ini. Yang mengejutkannya adalah para pejuang elit dari 60 benua telah berkumpul di benua Chenwu, dan ada ratusan dari mereka di Nirvana. Ini adalah level dari kepala sekolah. Namun, kebanyakan dari mereka selamat dari malapetaka ke-6 Nirvana, meski ada 7 malapetaka, jumlahnya tidak banyak. 8 kesengsaraan seperti Gu Dongchen bahkan lebih langka, jadi Gu Dongchen dapat dianggap sangat kuat di antara kelompok raksasa yang bertugas mengajar ini. Oleh karena itu, konferensi pahlawan juga diadakan oleh Sekte Taiyu. Konferensi pahlawan akan dimulai setelah celah di ruang diblokir. Adapun monster jahat itu, setelah konferensi pahlawan diadakan, murid dari berbagai sekte akan memusnahkan mereka. Bab 353 Kekuatan Naga. Chen Xiang melompat ke dalam lubang yang dalam, Wu Kaiming dan Gu Dongchen pergi. Mereka memberi Chen Xiang hak istimewa, dia dapat masuk dan meninggalkan area ini sesuka hati di masa depan. Sekarang dia tidak dibatasi untuk melompat ke dalam lubang yang dalam, dia dapat dengan bebas terbang dari bawah tanpa dilawan dengan paksa. Huang Jintian sedang memanggang kaki sapi yang besar, ketika Chen Xiang tiba-tiba jatuh dan menghancurkan api menjadi berkeping-keping. Tepat ketika Huang Jintian akan kehilangan kesabaran, dia melihat bahwa itu adalah murid kecilnya, yang membuatnya berteriak aneh. "Apakah aku sedang bermimpi?" Huang Jintian menatap wajah Bao Chen Xiang, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, "Aku pasti sedang bermimpi." Chen Xiang menyambar kaki sapi, menggigit dagingnya, dan memaksakan senyum. "Tuan, kamu tidak bermimpi, murid ini datang untuk bermain denganmu." Huang Jintian menepuk kepala Chen Xiang, menatap kosong, dan tertawa gila lagi. "Setan kecil, ini sangat jarang. Jangan katakan itu kamu, bahkan kakak laki-lakimu yang naik ke surga takut mati padaku, tapi kamu sebenarnya memiliki keberanian untuk turun. Katakan padaku, untuk apa kamu menginginkanku?" Huang Jintian benar-benar bertahan kali ini. Dia tidak mencoba menyiksa Chen Xiang. Chen Xiang menelan daging di mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, bukankah Anda sering menyuruh saya turun? Itu sebabnya saya turun." Dan telinga kanan keluar.
Aku sudah memberitahumu dan keponakan-keponakan itu, tetapi mereka hanya datang menemuiku ketika mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, lebih baik kamu. Huang Jintian mengangguk, matanya yang cerah dan dalam berkedip-kedip. Senyum nakal membuat Chen Xiang berkeringat dingin. Tuan, sebenarnya, saya ingin meningkatkan kekuatan saya dengan mantap. Anda tahu, saya sekarang berada di tahap ke-6 dari alam bela diri sejati, tetapi saya masih ingin pergi lebih cepat. Saya memiliki beberapa pil di sini yang dapat membawa saya ke tingkat ke-7. Tahap to Martial Realm. Tapi saya khawatir fondasinya tidak stabil, jadi saya turun, kata Chen Xiang jujur. Kamu benar-benar meningkat dengan sangat cepat, omong-omong, apakah kamu sudah mempelajari keterampilan sihir penekan sihir? Huang Jintian ingat bahwa dia meminta Chen Xiang untuk mendapatkan keterampilan sihir penekan sihir saat ini. Chen Xiang mengangguk. Bicara tentang pengalaman, keterampilan magis menekan iblis tidak mudah dipelajari. Huang Jintian hanya mendengarnya, dan dia belum mempelajarinya. Chen Xiang memberitahu Huang Jintian detail dari apa yang terjadi, yang membuat Huang Jintian merasakan banyak emosi. Dia tidak tahu bahwa seni magis untuk menekan iblis begitu ajaib, dan proses pembelajarannya tidak terlalu sulit. Tidak heran buku-buku kuno sekte Taiwu mengatakan bahwa hanya orang-orang dengan Tianyang Huohun yang dapat mempelajarinya, jadi itu sebabnya. Huang Jintian awalnya tidak tahu mengapa, tetapi sekarang dia mengerti. Jika Anda ingin mempelajari seni magis menekan iblis, Anda harus membakar formula itu dengan api matahari dan membakarnya ke dalam jiwa Anda, dan ketika Anda menghafal formula itu, Anda mulai tanpa sadar. Keanehan dari skill ajaib ini membuka mata Huang Jintian. Hantu kecil, ada begitu banyak orang berkumpul di benua Chenwu sekarang, dan ada banyak informasi yang baik di antara orang-orang ini. Kemungkinan besar ada beberapa orang yang ingin merebut kungfu Tai Chi Dragon saya saat itu. Mereka sangat akrab dengan energi sejati saya. Jadi setelah Anda keluar, yang terbaik adalah tidak menggunakan jenis kekuatan yang dibentuk oleh perpaduan Ki sejati dari 5 elemen. Huang Jintian berkata dengan sungguh-sungguh. Jika ketahuan, sangat berbahaya. Tai Chi Dragon Subduing Kungfu adalah kungfu tertinggi dari klan naga kekaisaran, bahkan yang kuat di surga pun ingin mendapatkannya, apalagi orang-orang di dunia fana. Chen Xiang mengangguk. Huang Jintian tersenyum dan berkata, apakah Anda punya pil untuk meningkatkan kekuatan Anda? Keluarkan dan lihatlah, biarkan saya membuat rencana latihan untuk Anda. Chen Xiang mengeluarkan pil esensi sejati 5 elemen, dan Huang Jintian mengenali sekilas, dia adalah pria dari generasi yang telah melakukan perjalanan ke banyak benua dan telah melihat banyak hal, tetapi dia belum pernah melihat begitu banyak pil Yuan sejati 5 elemen. Dia tahu bahwa murid kecilnya adalah seorang alkemis yang kuat, tetapi dia tidak berharap menjadi begitu tidak normal sehingga dia dapat membuat alkimia yang sulit pada usia ini. Hantu kecil, aku yakin kecepatan kenaikanmu jauh lebih cepat daripada kakak laki-lakimu. Huang Jintian berkata dengan emosi saat dia melihat pil esensi sejati 5 elemen yang sangat indah itu. Chen Xiang tersenyum dan berkata, ini berkat bimbingan master. Saya ingin meningkatkan kekuatan saya dengan cepat. Ada seorang anak dari klan Dali berteriak untuk menantang saya di luar. Huang Jintian tersenyum, anak dari klan Dali? Sombong pria, Tuan, saya telah mengajar banyak orang dari klan Dali saat itu. Selanjutnya, Huang Jintian membuat rencana latihan untuk Chen Xiang, 150 pil esensi sejati 5 elemen diminum 3 kali, setiap 10 hari sekali, dan dalam siang hari dia menerima pelatihan penyiksaannya, di malam hari dia mengolah ki sejatinya, dan bertarung dengan Huang Jintian selama 1 jam setiap hari. Apa yang mengganggu Chen Xiang adalah bahwa dia telah mencapai tahap ke-6 dari alam bela diri sejati, dan dia masih tidak bisa memadatkan kekuatan naga. Setelah berlatih Tai Chi Dragon menundukkan kungfu, kekuatan naga kental adalah bentuk terkuat dari energi sejati. Dia bertanya pada Long Shui. Long Shui hanya mengatakan bahwa dia tidak cukup panas. Ketika Chen Xiang jatuh ke dalamnya untuk pertama kalinya, dia telah melihat kekuatan naga Huang Jintian. Pada saat itu, dia hampir membuatnya takut untuk buang air kecil, tetapi tidak peduli bagaimana dia memadatkannya menurut Tai Chi Dragon menundukkan kungfu, dia tidak bisa. Memadatkannya. Dia memberitahu Huang Jintian tentang ini, dan Huang Jintian juga mengatakan bahwa dia tidak cukup panas.
Saya pikir Anda akan dapat memadatkannya setelah Anda memasuki tahap ketujuh dari seni bela diri sejati. Jenis kekuatan ini sangat kuat, dan mudah dikenali oleh beberapa orang kuat. Anda tidak boleh menggunakannya di depan terlalu banyak orang. Huang Jintian berkata, hanya mereka yang berlatih kungfu naga penundukan Taiji yang dapat memadatkan kekuatan naga. Long Sui juga tahu bahwa kekuatan naga bukanlah masalah kecil, jadi ketika dia meminjamkan kekuatan Chen Xiang, dia tidak menggunakan kekuatan naga, tetapi hanya menggunakan energi aslinya. Dia adalah naga, dan dia dilahirkan dengan kekuatan naga. Latihan kejam dimulai, untuk meningkatkan kekuatannya, Chen Xiang hanya bisa menahannya. Lubang besar yang dalam mulai bergema dengan raungan Chen Xiang yang menusuk hati. Huang Jintian menggunakan metode khusus untuk meredam setiap bagian tubuh fisik Chen Xiang. Menjadi lebih murni, dan fondasinya akan lebih kokoh, itulah sebabnya tiga raksasa dari Taiwan sangat kuat. Chen Xiang merasa waktu berlalu sangat lambat, dan setiap hari dia menahan rasa sakit yang membuatnya takut, tetapi setiap kali rasa sakit itu berlalu, dia akan mendapatkan banyak, dan inilah yang menginspirasi dia untuk melanjutkan. 155 elemen pil esensi sejati dimakan, dan dengan bantuan Huang Jintian, Chen Xiang dapat menggunakan pil tersebut untuk meningkat dengan cepat tanpa ragu. Tanpa disadari, jumlah pil esensi sejati di tubuhnya bertambah 50 lagi. Dia telah melangkah ke tahap ketujuh alam bela diri sejati, tetapi patung binatang itu hanya menyala sebagian, dan tidak diketahui kapan butiran esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya di 5 patung binatang itu akan menyala sepenuhnya. Seperti yang diharapkan Huang Jintian, Chen Xiang memasuki tahap ketujuh alam bela diri sejati dalam waktu 1 bulan, dan sekarang dia berada pada saat kritis, mencoba mengumpulkan kekuatan naga. Memadatkan kekuatan naga tidak hanya membutuhkan kekuatan energi sejati sampai batas tertentu, tetapi juga membutuhkan pemahaman, memahami misteri kungfu penundukan naga Tai Chi, yang sering terjadi pada saat inspirasi muncul. Tiba-tiba, alis Chen Xiang mengerutkan kening. Dia merasa bahwa sebagian besar Zenki di tubuhnya telah dievakuasi, dan titik cahaya putih seukuran sebutir beras muncul di telapak tangannya. Ini adalah kekuatan naga, memancarkan kekuatan yang sangat kuat. Nafas yang keluar membuat air di kolam melonjak naik turun, yang membuat Chen Xiang sangat bersemangat. Bab 354 melawan Xiao Chou lagi. Setengah dari energi sebenarnya telah habis, tetapi hanya ada sedikit. Chen Xiang sekarang mengerti alasan mengapa dia tidak bisa mengembun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba sebelumnya, itu karena dia energinya yang menyebalkan tidak cukup kuat. Meskipun hanya ada sedikit kekuatan naga, itu sangat kuat. Jika suatu hari, kekuatan naganya dapat digunakan terus-menerus seperti Qian Kun Zenki, dia akan dapat menangkap kekuatan super. Itulah sebabnya begitu banyak orang merampok Tai Chi Dragon menundukkan kungfu. Ini hanya sedikit. Tetapi jika Anda mengintegrasikan titik ini ke dalam kekuatan telapak tangan Anda dapat membunuh seorang pria di tahap ke-8 dari dunia seni bela diri yang sebenarnya, atau bahkan tahap ke-9. Huang Jintian tertawa, dan itu juga membuatnya merasa bahwa dia bisa memiliki magang untuk menemaninya. Dia sangat senang, meskipun dia tahu bahwa Chen Xiang takut turun, tetapi dia terus membantu Chen Xiang meningkatkan kekuatannya, meskipun metodenya terlalu ganas. Kamu sudah memulai, dan ketika energi sejatimu kuat di masa depan, kamu bisa menggunakannya seperti seorang master. Tapi itu tidak terlalu berguna untukmu sekarang, lebih baik kamu menggunakan beberapa seni bela diri yang kuat untuk menyerang dengan semua kekuatanmu. Chen Xiang mengklik, dia mengangguk, mengucapkan selamat tinggal kepada Huang Jintian, dan terbang sendiri. Sebelumnya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal, jadi dia ditendang. Chen Xiang baru saja keluar dari area terlarang. Dalam perjalanan kembali ke halaman Raja Taidan, dia melihat Gu Dongchen. Melihat pakaian compang-camping Chen Xiang, Gu Dongchen bisa membayangkan siksaan macam apa yang diderita Chen Xiang di bawah. Paman bela diri kecil, aku mengagumimu. Gu Dongchen berbicara dari lubuk hatinya. Jika itu adalah kata-katanya, dia tidak akan berani pergi ke Huang Jintian dengan santai. Chen Xiang tertawa keras, tentu saja. Jika tidak, bagaimana aku bisa menjadi pamanmu? Mao Tou kecil, cepat dan beritahu bocah dari klan Dali itu, Paman, aku akan pergi mencarinya dalam 3 hari, kamu mengatur tempat, lihat bagaimana aku menghadapinya. Dia tersenyum tulus dan berjalan angkuh ke halaman Raja Taidan.
Gu Dongchen juga diam-diam bersemangat bahwa Xiao Chou dari klan Dali telah mengalahkan banyak petarung berbakat dari luar negeri. Jika Chen Xiang mengalahkan Xiao Chou, maka reputasi yang diperoleh Xiao Chou akan diambil oleh Chen Xiang, dan Chen Xiang hanya bertarung satu kali, tetapi Xiao Chou bertarung banyak. HMPH, kamu telah berbicara tentang menjaga profil rendah sepanjang hari, tapi sekarang kamu di sini untuk mengambil masalah besar. Gu Dongchen memarahi dengan suara rendah. Setelah Chen Xiang keluar dari area terlarang, kekuatannya meningkat pesat, dan dia berani berbicara dengan berani hanya ketika dia benar-benar percaya diri. Gu Dongchen tidak tahu seberapa jauh Chen Xiang telah tumbuh, dan dia menantikannya. Chen Xiang kembali untuk mandi, dan ketika dia keluar, dia bertemu Qian. Dia mengobrol dengan Wu Qian, dan mengetahui bahwa Sui Xianxian dan Leng Youlan juga menjadi terkenal dalam beberapa bulan terakhir. Karena mereka, sebagai wanita, telah mengalahkan banyak pejuang yang kuat dan berbakat yang menganggap diri mereka mulia, semuanya berasal dari luar negeri, tetapi mereka berulang kali menolak tantangan Xiao Chou. Qian, bocah dari klan Dali itu tidak lagi mengganggumu. Chen Xiang bertanya, sejak dia menerima tantangan itu, banyak orang telah menantikannya. Tidak, terima kasih banyak. Wu Qian tersenyum, dia secara alami sangat lega dengan kekuatan Chen Xiang. Terakhir kali dia menyaksikan Chen Xiang memukuli Xiao Chou sampai pingsan. Hei, kekuatanmu tidak lemah, kamu bisa menantang di mana-mana seperti yang abadi, ini kesempatan bagus. Chen Xiang menggosok dagunya dan menatap wajah cantik Wu Qian. Wu Qian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya hanya seorang alkemis, jadi perkelahian harus dihindari. Tetua dan telah mengatur banyak konten kultivasi untuk saya, dan ada juga soal alkimia. Berbicara tentang alkimia, Chen Xiang mengeluarkan beberapa bahan obat diberikan kepada Wu Qian. Ini adalah bahan obat dari 100 salinan pil Yuan sejati. Anda dapat menggunakannya untuk memurnikannya. Ketika Anda mencoba memurnikan jidan, saya akan memberi Anda bahan obat. Bahan obat pil Suji. Ini membuat Wu Qian terkejut, dia tidak menyangka Chen Xiang begitu murah hati, dengan santai memberinya bahan obat dari pil pendirian yayasan. Dia tahu beberapa rahasia Chen Xiang di halaman Raja Taidan, seperti pohon buah Qingxuan yang ditanam Chen Xiang. Pada saat itu, dia sering pergi ke sana untuk melihat bunga, tetapi dia tidak pernah ke sana sejak penatua dan melarangnya pergi ke sana. Tapi Chen Xiang masih sangat mempercayainya. Wu Qian adalah wanita yang menyedihkan dan kuat. Chen Xiang menganggapnya sebagai hipia, dan juga orang yang sering berbicara dengannya di pengadilan Raja Taidan. Setelah itu, Chen Xiang memberitahu Qian banyak tentang pengalamannya dalam alkimia, dan dia juga menginstruksikan Wu Qian untuk memurnikan beberapa tungku pil esensi sejati di tempat, sehingga Wu Qian dapat memurnikan 5 pil dalam satu tungku. Wu Qian juga sangat berbakat dalam alkimia dan memiliki jiwa api, dia pasti akan menjadi alkemis wanita yang kuat di masa depan. Pada malam hari, Chen Xiang berbaring di atap, melihat bintang-bintang di langit. Langit yang dilihatnya sama dengan di luar, tetapi tidak di ruang yang sama. Ini adalah keajaiban alam mendalam. Dia memejamkan mata, memikirkan kembali pertarungan dengan Huang Jintian dalam sebulan terakhir. Itu adalah pertempuran yang sangat menguntungkannya, meskipun setiap kali dia akan kalah telak dan menderita luka serius, tetapi itu menginspirasi kekuatan terkuatnya. Penjahat kecil, Wu Qian sepertinya sedang mandi. Apakah kamu ingin pergi dan melihat-lihat? Long Sui menggoda. Bukankah kamu, bocah cilik, dengan tegas menentangku melakukan ini? Apakah kamu mencoba menjebakku? Chen Xiang tidak bisa dibodohi oleh Long Sui. Itu sangat cantik, kamu benar-benar tidak ingin melihatnya. Long Sui bertanya lagi. Lupakan saja, aku sudah melihat tubuh si cantik besar, jadi itu tidak terlalu menarik perhatianku. Kata Chen Xiang dengan acuh tak acuh. Bocah sialan. Su Meiyao mendengus centil, dia tahu bahwa Chen Xiang membicarakannya dan Bai Youyo, mereka terlihat jelas oleh Chen Xiang di awal. Bai Youyo mendengus dan berkata, jangan sebutkan ini lagi. Dia mengatakannya berkali-kali, tetapi Chen Xiang tidak dapat mengingatnya, dan akan selalu menyebutkannya dari waktu ke waktu. Meskipun Chen Xiang berkata demikian, bagaimanapun juga dia adalah laki-laki, dan dia masih agak buruk. Saat ini, dia berharap bisa berubah menjadi burung dan terbang untuk melihat bagaimana kecantikan nomor 1 Taiwoman mandi.
Setiap orang memiliki beberapa pikiran jahat lebih atau kurang dalam pikiran mereka, tetapi kebanyakan orang dapat menahan diri, paling banyak mereka hanya berfantasi tentang hal itu, dan beberapa orang tidak dapat menahan diri, jadi mereka melakukannya, sehingga mereka menjadi orang yang keji penjahat. Semua ini adalah kesalahan bajingan itu. 2 hari telah berlalu, Chen Xiang sudah cukup santai sekarang, dia berjalan keluar dari halaman Raja Taidan, dan mengikuti Gu Dongchen ke alun-alun Taiwumen. Ketika dia datang, Gu Dongchen berulang kali mengatakan kepadanya untuk tidak menghancurkan alun-alun. Meskipun akan ada banyak prajurit Nirvana yang memasang penghalang, dia masih khawatir adegan pagoda dan siang akan terjadi lagi. Sialan, ini anak dari klan Dali yang datang untuk menantangku, kenapa kamu berkompetisi di sini? Chen Xiang bertanya dengan curiga. Sekte Taiwu kita adalah sekte nomor 1 di benua Chenwu. Tentu saja, kita harus menjadi keluarga besar, belum lagi kebanyakan orang berkumpul di sini sekarang, jawab Gu Dongchen. Banyak orang datang dari sekte Taiwu, kecuali para murid dari sekte Taiwu, sisanya dari sekte lain, dan ada juga banyak murid dari berbagai benua seberang laut, banyak dari mereka dikalahkan oleh Xiao Qiu, mereka ingin melihat kekuatan dari orang kuat muda nomor 1 yang dirumorkan dari sekte Taiwu. Bab 355 melawan Xiao Chou lagi. Begitu Chen Xiang muncul, alun-alun menjadi sunyi. Hari ini dia berdandan dengan cermat, tampak heroik. Wajah tampan Chen Xiang tajam dan bersudut, matanya seperti bintang di malam hari bersinar dengan tekad, dan ada senyum tipis di sudut mulutnya, yang terlihat sangat menawan. Tubuhnya yang dibalut dengan celana ketat berwarna hitam, terlihat sangat gagah, memancarkan pesona maskulin yang kuat, pancaran pesona yang diam-diam membuat beberapa wanita di lapangan mengaguminya. Melihat penampilan pria luar biasa ini, para prajurit dari luar negeri semua berdiskusi dengan suara rendah. Mereka semua telah melihat potret Chen Xiang, tetapi orang yang sebenarnya belum pernah melihatnya. Orang-orang di dunia sangat berbeda. Banyak orang tahu bahwa Chen Xiang pernah mengalahkan Xiao Chou, tetapi Xiao Chou dan Xiao Xianhai menyebarkan berita palsu di mana-mana, bersikeras bahwa hasil pertempuran terbagi rata, dan bahwa Chen Xiang terutama mengandalkan keberuntungan, membuat Chen Xiang tercengang ya. Xiao Xianhai bahkan mengatakan bahwa Xiao Chou bermain dengan cedera serius hari itu. Banyak orang mempercayainya, terutama mereka yang dikalahkan oleh Xiao Qiu. Ketika mereka mengetahui bahwa basis kultivasi Chen Xiang lebih rendah dari Xiao Qiu, mereka bahkan lebih mempercayainya. Banyak dari mereka juga memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi dari Xiao Qiu ya, tapi tetap saja gagal total, jadi mereka mempercaya rumor itu. Xiao Ziliang tersenyum di samping, kali ini dia dan seorang penatua dari Xiao Xianhai, Gu Dongchen dan Wu Kaiming yang mengatur penghalang, bahkan jika alun-alun dihancurkan, itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan kali ini dia memperlakukan Xiao Qiu. Saya sangat yakin sekali saya gagal, tidak akan ada yang kedua kalinya. Chen Xiang, kamu mengecilkan kepalamu, kamu akhirnya mau keluar setelah bersembunyi begitu lama. Teriak Xiao Qiu dengan suara tidak dewasa itu. Melihat boneka kecil di depannya, Chen Xiang diam-diam tertawa, menggunakan kata-kata Long Sui, dia hanya anak nakal, pukul saja dia. Terakhir kali kamu menggunakan trik tercela dan mengalahkanku saat aku terluka parah, jadi kontes itu tidak masuk hitungan. Xiao Chou meraung. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran menyaksikan dengan tenang. Meskipun ini hanya pertarungan antara dua seniman bela diri sejati, para master tingkat nirvana yang datang dari jauh menantikannya. Lagi pula, ini adalah duel puncak antara dua pemuda terkuat di benua Chenwu dan Xiao Chou mengalahkan banyak murid mereka yang luar biasa. Karena Xiao Chou adalah anggota klan Dali kuno, mereka tidak merasa malu. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang normal, tetapi mereka tahu bahwa ada manusia yang dapat mengalahkan klan Dali, jadi mereka tidak dapat mempercayainya, jadi mereka harus menonton kontes ini dengan serius. Chen Xiang tersenyum dan berkata, tidak baik bagi anak-anak untuk berbohong. Umurku ratusan tahun, kamu bahkan tidak pantas menjadi cucuku. Xiao Qiu membenci orang lain untuk mengatakan bahwa dia masih kecil, biarkan sendirian Chen Xiang sekarang orang yang memukulinya. Hehe, jika kamu adalah anakku, aku tidak akan membencimu, datang dan panggil dia ayah. Chen Xiang tertawa, yang membuat tawa meledak. Xiao Qiu gemetar karena marah, dia benar-benar tahu bagaimana menenangkan diri ketika dia marah, ini mengejutkan Chen Xiang, terakhir kali dia menemukan bahwa klan Dali mudah marah, ini sikat besar.
Di satu sisi alun-alun, Sui Xianxian menutupi wajahnya dengan kain kasa putih, dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, apakah saudara Xiao Xiang benar-benar mengalahkan bocah ini terakhir kali?" Liu Meng'er berpikir sejenak, dan berkata, "Tidak dapat dikatakan bahwa itu adalah sarana, hanya saja Chen Xiang memiliki seni bela diri yang kuat yang dapat menyebabkan kerusakan mental pada lawan. Sekarang Xiao Qiu sangat percaya diri, dia punya cara untuk mengatasinya." Dalam pertempuran pertama, kekuatan Chen Xiang memang jauh lebih rendah dari Xiao Chou, itu sebabnya Xiao Chou tidak akan menerima kekalahan. Chen Xiang juga memenangkan kontes, dan dia merasa tidak bisa memenangkan pertandingan itu karena kekuatannya lemah. Xiao Chou sedikit lebih lemah, jadi dia harus menebusnya kali ini, kalau tidak dia tidak akan menerima tantangan itu. Jika bukan karena pesona belum selesai, Xiao Chou pasti sudah lama bergerak. Kekuatan Xiao Qiu masih sama, dia belum meningkatkan apapun, tetapi Chen Xiang telah meningkat dari tahap kelima alam bela diri sejati ke tahap ketujuh, dan sekarang dia lebih kuat dari sebelumnya. Orang harus tahu bahwa dia telah menerima huang praktik kejam Jintian di area terlarang itu. Xiao Qiu tidak tahu bahwa Chen Xiang tiba-tiba menjadi lebih kuat, tentu saja dia tidak akan mengira bahwa seseorang dapat terus meningkatkan 2 tingkat kultivasi hanya dalam beberapa bulan, karena ini sama sekali tidak sejalan dengan akal sehat. Chen Xiang tidak bisa menggunakan Qian Kun Truki kali ini, karena ada terlalu banyak prajurit alam nirvana di sekitar. Jika mereka mengenali trukinya yang aneh, mereka mungkin menebak bahwa dia adalah murid Huang Jintian. Xiao Ziliang tahu tentang ini, tetapi dia tidak berani berbicara, dia tahu konsekuensi dari berbicara. Dan sekarang dia menebak bahwa Chen Xiang tidak berani menggunakan ki sejati alam semesta 5 elemen, yang merupakan salah satu alasan mengapa dia secara khusus memanggil begitu banyak prajurit Nirvana Realm untuk menonton kompetisi. Pesona telah selesai, dan 4 prajurit kerajaan Nirvana melepaskan kekuatan mereka untuk menutupi area tengah alun-alun, membentuk penutup transparan yang menutupi bagian tengah, dan masuk jauh ke dalam tanah untuk melindungi ubin lantai yang paling rentan terhadap serangan. Kerusakan mulai. Teriak Gu Dongchen, dia tidak melihat seberapa kuat Chen Xiang, dia hanya tahu bahwa Chen Xiang telah berkultivasi dari tempat neraka itu selama sebulan sebelum datang ke sini. Apa yang membuatnya sedikit khawatir adalah bahwa Chen Xiang sama sekali tidak mungkin menggunakan Qian Kun Shenqi sekarang, jika tidak maka akan sangat mudah untuk diekspos, dan dia baru sekarang menyadari bahwa ini sangat buruk bagi Chen Xiang. Chen Xiang adalah manusia normal, dan Xiao Chou adalah anggota keluarga Dali. Kekuatan misterius mengalir dalam darah mereka, yang membuat mereka memiliki tubuh fisik yang kuat dan kekuatan ilahi alami. Dengan kultivasi, kekuatan mereka akan menjadi lebih kuat. Jadi Xiao Chou sudah tak terkalahkan di dunia pada level yang sama, yang membuatnya semakin bangga. Pada awal kompetisi seni bela diri, Xiao Qiu adalah orang yang menyerang lebih dulu, dia sangat marah sekarang, tetapi dia tidak mengacau karena kemarahan sebelumnya, tetapi mengubah kemarahan menjadi kekuatan. Kemajuan seperti ini membuat Chen Xiang terlihat padanya dengan kagum. Xiao Chou membuat lompatan seperti kilat, dan tiba-tiba gelombang kejut keluar dari kepalan kecil itu, seolah-olah itu bisa mengguncang ruang. Dia mengayunkan tinjunya, dan dengan bantuan dampak yang dihasilkan selama lompatan, kekuatan pada tubuhnya tinju menjadi lebih kuat. Chen Xiang mengepalkan tinjunya, dan meninju kepalan kecil Xiao Qiu dengan gelombang kejut, kepalan ke kepalan, sama seperti Chen Xiang melawan Xiao Qiu terakhir kali. Tinju Xiao Qiu membawa kekuatan bawaannya, dan melalui beberapa seni bela diri, kekuatan menjadi kekerasan, mengakibatkan guncangan hebat, sementara tinju Chen Xiang terbakar dengan api, seluruh tinju tampak terbakar merah, nafas panas itu dimuntahkan bersama dengan kobaran api. Kedua tinju itu bertabrakan, dan dua kekuatan yang berbeda sifatnya bertabrakan dengan keras, tiba-tiba menyatu, dan kemudian meledak menjadi ledakan. Kekuatan menyebar dengan ledakan, menyerbu ke segala arah, menimbulkan embusan angin, dan menghantam yang tak terlihat di atas penghalang. Dengan pukulan mereka ini, tirai pertarungan sengit ini resmi dibuka. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel. Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat menyaksikan. Bab 366 Tebak. Menurut apa yang kamu katakan, kekuatan harimau yang melahap bumi sepertinya tidak disegel oleh seseorang,
Tapi lebih seperti terluka parah dan kekuatannya sangat berkurang, dan bahkan ingatannya menghilang. Harimau yang melahap bumi saat itu sangat